Salam saudara. Salam. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Kebahagiaan demi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita ini adalah suatu anugerah, saudara. Sampai hari ini saudara dan saya diberikan nafas hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya menyikapi khotbah atau ceramahnya si Yahya Waloni, ya, yang sedang booming di hari-hari yang indah ini, saudara. Begitu dia mengeroposkan seolah-olah dia yang paling benar, seolah-olah dia yang paling hebat, dan dia seolah-olah yang paling ahli surgawi. Saudaraku terkasih yang dikasihi, dicintai, dan diberkati Tuhan. Nama saya Heri Susanto, ya. Saya tidak pernah mengenal Yesus, dan saya tidak pernah tahu kekristenan, dan saya tidak pernah datang ke gereja. Saudaraku terkasih, kenapa saya menjadi umat pilihan? Saudaraku terkasih, di sini saya menanggapi ceramahnya Yahya Waloni yang sedang booming di sosial media. Saudaraku, Tuhan datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa untuk bertobat. Setiap ajaran seluruh umat beragama yang ada di Indonesia dan seluruh agama mengajarkan tentang sopan santun, tentang kebaikan, saling menghargai, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Agama bukan untuk saling membenci dan saling menikam. Manusia dituntun untuk beribadah agar mempunyai patokan dasar hidup yang baik. Ini saudaraku terkasih, saya latar belakang dari Muslim. Sampai hari ini keluarga saya masih Muslim. Ibu saya masih ada, ayah saya sudah almarhum, dan adik-adik saya Muslim. Tetapi saya tidak diajar untuk bertengkar atau berkelahi atau saling menjelek-jelekan, mengkafir-kafirkan. Saya menanggapi sekali lagi saudara, ya, tentang ceramahnya Yahya Waloni yang begitu booming, merisaukan bangsa Indonesia ini. Sangat bahaya orang seperti ini, saudara. Ya. Saudaraku terkasih, saya yang tidak pernah tahu, saya katakan sekali lagi, saya terima Yesus bukan ikut-ikutan, diajak orang, disokong, didanai, diiming-iming, yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang enak-enak. Saya memikul salib, saya ditolak. Saudaraku terkasih, sebelum saya ditolak, sebelum saya dicaci maki, dan sebelum saya disesak, Yesus sudah terlebih dahulu mengalami hal itu. Jadi saya tidak pernah gentar dan ragu, saudara. Karena namaku engkau akan dibenci semua orang. Tetapi ketika engkau berpegang teguh kepada firman, tak ada sehelai pun rambut yang jatuh tanpa seizin. Di sini saudaraku terkasih, pertobatan saya katakan sekali lagi, agar kita bisa celik mata hati kita. Saya tunanetra. Hari ini saya belum bisa melihat, dan saya tidak pernah tahu latar belakang saya, keluarga saya Muslim. Ayah saya Muslim, ibu saya Muslim, dan kami memang keluarga berdarah Muslim. Tetapi mengapa saya menjadi umat pengikut Kristus Yesus? Semua itu karena kasih karunia. Saudaraku terkasih, saya dulu peminum, pemabuk, tukang berantem, tukang rusuk, tidak baik dan jahat, saudara. Sekarang kehidupan saya, ketika saya mau bunuh diri, tiba-tiba, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Ketika saya mau bunuh diri, saya dipertemukan dengan Kristus Yesus. Maka mengapa saya mengikuti Yesus? Karena saya bertemu secara pribadi. Manusia boleh berkata apa saja, itu sah-sah saja. Saudara boleh menduga-duga, itu sah saja. Tetapi ini adalah panggilan yang dari mana Tuhan sendiri.
Saya tidak pernah berpikir dari kecil saya menjadi umat Nasrani, menjadi orang Kristen, bahkan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba Tuhan. Pertobatan saya baru 7 tahun lebih, saudara. Dan saya baru lahir seumur jagung di dalam kekristenan. Tetapi saya baru mendengar seorang pengkhotbah menjelek-jelekan di sosial media, pendeta masuk neraka. Dan pendeta seolah-olah mengajarkan untuk 1/10. Ya, ini saudaraku terkasih. Ya, saudara mau memberi 1/10 ataupun lebih dari 1/10 itu dengan kerelaan hati saudara. Ya, karena di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan memberi dengan kerelaan hati tanpa ada paksaan. Dan dikatakan pendeta itu kafir dan masuk neraka, seolah-olah Yaya Wahloni betul-betul orang yang paling hebat dan pernah tahu tentang surga. Di sini saudara, mari pembacaan firman pada kesempatan hari yang indah ini, mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, kita bersama membaca firman Tuhan, saudara. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah mendapatkan kamu supaya kamu berdiri dan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang minta kepada Bapa dan namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin, saudara. Saya katakan sekali lagi, saya bukan dari golongan Nasrani awalnya. Saya tidak pernah tahu kekristenan dan saya tidak pernah tahu yang namanya gereja dan saya tidak pernah mengenal namanya Yesus. Tapi mengapa saya menjadi murid Yesus? Firman Tuhan inilah ya dan amin. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih. Jadi Tuhan sendiri yang punya ketetapan, Tuhan sendiri yang punya kemauan. Amin. Saudaraku terkasih, saya pun tidak semudah membalikan telapak tangan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tentu sebagai manusia orang berdosa. Tentu saya sebagai manusia tak mungkin melakukan kesalahan. Entah apa itu yang dilakukan dalam hidup saya, semasa-masa hidup saya. Tentu saya pasti akan mati. Memikirkan akan tentang kematian, karena kematian itu adalah suatu kepastian. Saudaraku terkasih, kita tidak bisa mengelak dari kematian. Tetapi keselamatan itu adalah suatu pilihan. Di sini saudara, mengapa saya terima Yesus? Saya sendiri pun tidak pernah tahu dan tidak pernah terpikir menjadi umat pilihan Tuhan. Jadi saya menegaskan dan saya menyampaikan, saya menanggapi ceramahnya si Yahya Wahloni ini, ya, jangan merasa hidup paling benar. Kalau engkau Islam, pakai Islammu. Kalau engkau Kristen, pakai Kristen. Jangan mengkafir-kafirkan orang, bahkan engkau mengatakan semua pendeta masuk neraka. Nah, di sini saudaraku terkasih, saya menyampaikan firman Tuhan ini, ya. Ketika saya terima Yesus, ini adalah suatu anugerah daripada Tuhan. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Nabi mana, Rasul mana yang berani berkata demikian? Karena itu adalah otoritas daripada Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah kalam firman dan ruh yang wujud ke dunia, nuzul ke dunia, mengambil rupa manusia.
yang untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang percaya kepadanya tidak binasa. Inilah saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi dalam setiap kehidupan kita semua orang percaya. Di sana saudaraku saya belajar. Saya bukan mau menista ataupun saya mau menjelekkan. Ya, saudaraku terkasih, karena keluarga besar saya pun Muslim dan Islam sampai hari ini. Ya, saya menanggapi ceramahnya Yahya Waloni dan saya tujukan kepada Yahya Waloni agar punya mulut itu hati-hati. Es kemong pakai roti, kalau ngomong hati-hati. Jaga sebagai orang yang berwibawa, sebagai pemimpin yang dipilih harus bisa mencerminkan, merukunkan, mendamaikan setiap umat dan jemaatnya, bukan untuk saling berselisih. Karena apa? Saya menanggapi ceramahnya Yahya Waloni ini membuat suatu pertentangan dengan keluarga saya. Saya Nasrani, ibu saya Muslim alias Islam, adik saya pun juga Muslim. Tetapi kami tidak pernah saling untuk menghujat. Tetapi kami saling bergandengan tangan, mengasihi satu dengan yang lain. Masalah keimanan, masalah keyakinan bukan suatu paksaan. Saudara semua berhak menentukan pilihan masing-masing, tetapi tidak untuk saling mengkafir-kafirkan, bahkan lagi berkata di luar daripada Islam masuk neraka. Jangan, saudara, ya. Saudaraku terkasih, di sini saya menghimbau kita harus kuat, kita harus bangga mempunyai Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara tidak akan pernah selamat. Sini saudaraku terkasih, ketegasan saya menyampaikan kalau saya dari iman saya dulu, sekalipun saya bertobat, fa'amma man taba'a wa man asliha fa'asayakuna minal muflisin. Adapun orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal yang soleh, semoga termasuk orang yang beruntung. Quran surat 28 ayat ke-67, saudara boleh baca sendiri. Sudah bertobat, beriman dan melakukan amal yang soleh, semoga termasuk orang yang beruntung. Artinya semoga itu tidak ada kepastian. Saudaraku terkasih, ya, kita jangan gentar dengan masalah booming hari-hari ini yang begitu hebat, saudara. Dan di dalam kekristenan, di dalam Yesus diajarkan untuk kita penuh kasih. Kasihilah musuhmu, doakanlah yang menganiaya kamu. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Tidak ada cerita ajaran Yesus itu mengajarkan bunuhlah, pancunglah, penggallah, usirlah. Tidak ada begitu. Amin, saudara. Kita di sini benar-benar harus teguh kuat iman kita. Kalau iman saya dulu, ya, karena saya latar belakang dari sana, ya, sekalipun saya bertobat, beriman dan melakukan amal yang soleh, semoga termasuk orang yang beruntung. Saya katakan sekali lagi, Quran surat 28 ayat 67. Saudaraku terkasih, ya, surga itu adalah hak dan kehendak Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih. Kenapa saya pilih Yesus? Karena di dalam surat 43 ayat yang keempat di sana dikatakan wa innahu fi ummil kitabi ladainahu la'yun hakim, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Alkitab. Jadi saya harus kembali kepada Alkitab, Bible. Jangan dikatakan, "Hei Yahya Waloni, ya, Bible itu palsu." Jangan kau katakan kepada semua orang, "Pendeta, kau kafir-kafirkan." Bercerminlah kau dulu. Benarkan dulu dirimu. Saudaraku terkasih, yang dikasihi dan dicintai Tuhan, kita di sini mau diteguhkan iman kita. Amin, saudara. Amin. Ya, kita di sini bukan mau mengadakan peperangan. Ya, saya tujukan semua. Saya menanggapi ceramahnya si Yahya Waloni. Ya, mengkafir-kafirkan orang. Mau dagang lo? Hah? Mau dagang rohani? Jangan begitu, ya.
Boleh lu membimbing, boleh lu ngomong, tapi jangan dimasukkan ke sosial media. Kita ini semua cucu Adam. Amin, saudara. Amin. Agama boleh berbeda, ya. Di dalam Islam pun mengajarkan hablum minallah, hablum minanas. Urusan antara iman kita, roh kita kepada Allah, itu disebutnya hablum minallah. Hablum minanas, antara manusia dengan manusia, kita harus rukun, damai, dan sejahtera. Amin. Amin. Ya, masalah keimanan, masalah keyakinan masing-masing. Jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Jadi saudaraku, saya bersyukur terima Yesus sebagai Tuhan, karena di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Kita buka di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, saudara. Biar Yahya Waloni tahu kebenaran. Sekalipun sekolahmu tinggi, pintar, tidak menjamin sedikit pun. Kalau perbuatanmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk saling menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Sudah? Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Amin. Firman Tuhan telah tegas mengajar kepada kita, man amana wa atamata khalas wa ma'lan yu'lan yudan. Barang siapa percaya dibaptis diselamatkan, barang siapa tidak percaya dihukum. Ini iman di dalam Yesus, percaya dibaptis diselamatkan. Amin. Bukan hanya sekedar percaya. Burung beo pun bisa ngomong percaya kalau tidak melakukan tindakan iman, perintah daripada Tuhan Yesus. Amin. Anda suruh dibaptis. Kalau hanya sekedar percaya, burung beo pun bisa ngomong percaya. Yahya Waloni, ya, burung kakak tua pun bisa ngomong percaya. Tetapi kita harus melakukan tindakan iman, yaitu baptisan. Dan kita telah menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku lidah, mulut, bibir ini dengan segenap hati yang mati dan bangkit bahwa Dia adalah Tuhan, maka semua orang yang percaya itu diselamatkan. Amin. Ingat ya, Roma pasal 10 di sana ayat 9 dan 10 dikatakan di sana, lidah, mulut, bibir mengaku dalam hatimu Yesus Tuhan yang telah mati dan bangkit bahwa Dia Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Saya bersyukur kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin selamat, saudara, karena saya sadar saya manusia yang penuh dosa. Saya bersyukur ketika saya mengalami kebutaan ini, saudara, saya dipanggil oleh Kristus. Bukan kemauan saya, tetapi firman Tuhan telah tegas dan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bersyukur saya kepada Tuhan, saudara, ya. Karena tanpa Yesus saya akan binasa. Di kolong langit, di atas bumi ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan, melainkan hanya satu sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus yang saya ikuti, yang menjadi figur saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sudah menyatakan dirinya ada di surga. Dan iman yang saya miliki sekarang bukan iman main-main, bukan iman abal-abal, tetapi iman yang bisa membuktikan bahwa Yesus hari ini pun ada di surga. Amin. Min husmuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiham fid dunya wal akhirah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, Yesus Kristus berkuasa
di bumi dan di surga. Amin. Mengapa saya memilih Yesus? Karena Yesus adalah sosok pribadi Tuhan dan guru yang baik. Amin. Di sini saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan biar semua ini boleh saudara dengar. Sebelumnya seluruh tanah air Indonesia, saya bukan mau menyinggung ataupun menjelek-jelekan, tetapi saya mau mengatakan keimanan tentang pribadi hidup saya di dalam Kristus. Saya menegaskan agar setiap anak-anak Tuhan jangan gentar dengan masalah booming-booming hal tentang Yahya Wallon yang ingin merusak hubungan antara umat beragama. Sini saudaraku terkasih, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Yesus itu adalah Tuhan. Orang yang ingin masuk ke dalam surga itu harus melalui Yesus. Inna yaumal fasli mikatuhum ajmain. Hari keputusan, hari kiamat, yaitu hari yang sudah dijanjikan bagi setiap kita manusia, yaitu hari kematian. Yaumala yugni maulan am maulan sayyawalahum yumsurun. Hari seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sendiri, dan ia tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun. Illa marrahimakumullah innahu azizur rahim. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Siapakah yang dijadikan rahmat itu? Alias Yesus, Isa al-Masih. Kalau saya terima Isa al-Masih, tentunya saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, saudara terkasih, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Isa al-Masih ini sosok pribadi yang suci, alias Yesus ini adalah Tuhan. Allah itu suci. Ya, tidak mungkin ya manusia bisa bertemu dengan Sang Maha Suci kalau tidak melalui ikutin manusia yang suci. Yesus inilah manusia yang suci. Qala innama ana rasulur rabbuki li ahbalaki gulaman zakiya. Jibril ngomong, aku ini hanya sekedar utusan Tuhan, bahwa akan menyampaikan kepadamu, hei Maria, kau akan dikaruniakan anak laki-laki yang suci. Quran 19 ayat yang ke-19. Siapa anak laki-laki yang suci ini? Yaitu Qala kadzalika qala huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril ngomong, demikian Tuhanmu berfirman, itu mudah bagi kami agar kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan rahmat bagi kami. Hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Quran surat 19 ayat yang ke-21. Saudara boleh baca sendiri. Yang dijadikan rahmat adalah Isa al-Masih alias Yesus Kristus. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara mempunyai pikiran ya seperti apa, itu sah-sah saja. Tetapi ini dasar dalam hidup saya, ya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan. Saya harus menerima rahmat karena saya cepat atau lambat akan meninggalkan dunia ini. Tentunya saya ingin selamat. Kalau saya sudah bertobat, beriman dan melakukan amal yang soleh, tidak ada kepastian, ya bagaimana? Figur saya sudah jelas, Yesus Kristus ada di surga. Yahya Walloni, kau jangan lebih pintar daripada nabimu. Kukatakan kepadamu, ya. Quran 46 di sana ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rasuli wa ma adri ma ayyub alubi wa labikum in attabi'u illa ma yuha illa yauma ana illa nazirum mubin. Allah berfirman kepada Muhammad, "Hai Muhammad, berkatalah." Muhammad berkata, "Aku ini bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul." Muhammad sudah mengaku, "Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan pula terhadapmu."
Aku hanyalah mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ingat, peringatan yang menjelaskan, bukan jaminan keselamatan. Dan itu diperkuat dengan hadis Sahih Bukhari. Wallahi alarjullahi khairu. Muhammad berkata, demi Allah aku mengharapkan yang baik. Wallahi ma adri wa anna rasulillahi ma yuqalubi. Demi Allah aku sebagai utusan Allah, aku tidak tahu akan diriku. Sadar kau Yahya Waloni, Kristen mengajarkan kerendahan hati, tidak sombong seperti engkau, dan tidak memperkeruh masalah dan bertengkar dengan satu dengan yang lain. Yesus mengajarkan mengasihi satu dengan yang lain, karena kasih itu banyak sekali menutupi dosa. Bersyukur kepada Tuhan, saudaraku terkasih, yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Ya, saya sangat bangga kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun keluarga saya Muslim, Islam, tetapi kami saling membaur, kami saling rukun. Tidak ada kami untuk berselisih, karena iman itu adalah masing-masing. Bukan untuk mengajarkan, mengkafir-kafirkan orang, bahkan mencemooh orang. Bukan. Kita ini semua terlahir ke dunia ini tidak pernah tahu tentang dulu. Tetapi kita diberikan kitab untuk kita imani. Di mana saudara mempunyai keyakinan yang kokoh, lakukanlah sesuai menurut iman yang saudara yakini. Bukan untuk saling menjelek-jelekan. Agama itu mengajarkan kebaikan, agama itu mengajarkan untuk kita masuk surga, bukan untuk berselisih atau membunuh manusia dan menjelekkan satu dengan yang lain. Itu saudara. Bersyukur kita kepada Tuhan, hanya di dalam Yesus kita mempunyai kehidupan yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bersyukur saudara. Ya, saya berkata demikian ini karena saya menanggapi ceramahnya si Yahya Waluni itu. Ya, qulil haq walau kana murro, katakanlah yang benar itu benar walaupun akibatnya pahit. Ya. Saya bukan mau mengajak untuk kita bertengkar satu dengan yang lain. Ya, saya tujukan perkataan ini secara kepada oknumnya, yaitu Yahya Waloni, biar ia berpikir jernih. Ya, jangan suka saling menghujat satu dengan yang lain. Kalau engkau merasa benar, bawalah umatmu kepada kebenaran tentang kasih sayang kepada semua umat manusia. Bukan untuk saling mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Jangan kau anggap dirimu paling benar. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mari bertobat sebelum terlambat. Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara jangan pernah takut. Ya, Tuhan akan menolong kita semua. Jangan pernah takut. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kejadian ini saudara, biar semua melihat perbuatan setiap anak manusia yang dipakai oleh Tuhan. Kita mau hidup kita ini berkenan di mata Tuhan. Kalau ajaran Kristen di dalam Yesus Kristus, jangan kata kita membunuh, membenci, mempunyai hati busuk saja, kita sudah tidak mendapatkan ahli waris di dalam kerajaan surga. Mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15. Dengarkan, hai Yahya Waloni. Simak, kau dengar baik-baik firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama kita membaca 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki
Allah di dalam dirinya. Amin. Amin. Membenci saja seperti pembunuh, apalagi melakukan, jelas-jelas berdosa. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci satu dengan yang. Amin. Amin. Kita umat anak Tuhan, cermin harus mengikuti teladan seorang pemimpin, guru dan Tuhan dan Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Itu saudara. Ini saya, saudaraku terkasih, karena saya menanggapi ceramah, ya, bahkan Yahya Waluni menantang semua orang, bahkan pendeta-pendeta, tokoh-tokoh pemuka agama. Kalau mau tantang, katanya saya Yahya Waluni. Luar biasa. Siapa dia? Hebat amat hidupnya. Ya, tidak ada di dunia ini yang hebat. Tidak ada di dunia ini yang jago. Dari ujung timur, utara, selatan pun kau mencari ilmu segunung pun, kalau perbuatanmu, kelakuanmu seperti itu, tidak ada Tuhan menyenanginya. Tidak ada Tuhan yang mengasihinya. Kalau untuk saling berperang, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Itu saudara. Tidak ada cerita membenci satu dengan yang lain. Bahkan Yahya Waluni menjelek-jelekan pendeta masuk neraka. Kayak dirinya tahu aja, kayak kepintaran aja. Kau tidak bisa berbicara tentang surga, karena yang berbicara tentang surga itu tentu yaitu putra yang datang dari surga. Amin. Yang itu Yesus Kristus. Kau manusia, sama seperti aku. Jangan kau melebihi daripada kodrat daripada Tuhan. Jangan kau berkata mengkapir-kapirkan setiap orang. Sadar kau, bercermin kau. Pujilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ragamu, akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Itulah hukum Kristus. Amin. Amin. Tidak ada di sini untuk saling menghujat, mencaci, memaki. Wong saya, emak saya aja Muslim, Islam, adik-adik saya, keluarga besar saya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan gara-gara kau khotbah, ceramah, ya, membuat tidak rukunnya manusia di bangsa tanah air ini. Saya bersyukur, berterima kasih. Biar semuanya Yahya Waluni bisa lebih lagi rendah hati. Amin. Saya doakan Yahya Waluni agar kau rendah hati, Amin. agar kau dijamah Tuhan, agar engkau diampuni oleh Tuhan. Amin. Saya menanggapi khotbahnya Yahya Waluni. Saya bukan untuk kepada orang-orang Islam, tapi saya mengingatkan kepada Yahya Waluni, janganlah punya pikiran itu saling jelek menjelekkan satu dengan yang lain. Masing-masing punya pedoman masing-masing dan keimanan masing. Saya sebagai manusia, saya katakan sekali lagi, saya terima Yesus itu bukan ikut-ikutan. Sampai hari ini mata saya belum melihat. Saya ini orang tunanetra. Amin. Saya baru 7 tahun lebih saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan diajak-ajak, ya, bukan ibaratnya dibawa-bawa, bukan karena saya susah, bukan, ya. Jadi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Penolakan hidup saya lebih hebat, tetapi Tuhan yang saya sembah, Yesus, sanggup memelihara hidup saya. Amin. Sampai hari ini saya meyakini perbuatan saya yang tidak baik diubahkan Tuhan menjadi yang baik. Amin. Itu baru namanya kasih karunia. Itu namanya baru hidayah. Yang tidak baik menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Amin. Amin. Bukan kita sudah tahu kebaikan dan kebenaran, mencaci maki dengan satu dengan yang lain. Sini kita mau belajar semua agar kita saling menghormati satu dengan yang
Ingat, Indonesia ini adalah negara ketuhanan, Pancasila, ya, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masing-masing mempunyai hak karena kita di tanah air Indonesia. Jadi karena Indonesia ini indah, rukun, damai dan sejahtera, Amin. biar semua kita merasakan kebahagiaan, agar tidak ada perselisihan satu dengan yang lain, tapi melainkan damai, cinta kasih terjadi di bumi pertiwi Indonesia. Jelas semua apa yang saya sampaikan ini boleh meneguhkan dan menguatkan umat Tuhan, orang percaya, baik saudara saya pun di sana yang muslim, tetap selalu saling mengasihi. Amin. Bukan saya mau berjualan di dalam firman Tuhan, tetapi saya mau mengatakan agamamu, agamamu, agamaku adalah agamaku. Amin. Bagimu, untukmu, bagiku, untukku. Jangan pernah satu dengan yang lain saling mengganggu. Kita diajar untuk saling bergandengan tangan, mengasihi satu dengan yang lain, sadar kita ini adalah keturunan Adam semua. Masalah surga itu urusan pribadi lepas pribadi manusianya. Biar semuanya ini kita mendengar firman Tuhan ini jadi tidak sembarangan. Bahwa semua pertobatan saya pun bahwa itu adalah kebenaran Tuhan. Firman Tuhan telah menyatakan dan menegaskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Amin. Amin. Jadi saudaraku terkasih, betul. Jangan kau katakan, hei Yaya Waloni, Alkitab itu pembohong, Alkitab itu palsu. Jaga mulutmu, ya. Aku tidak pernah tahu Yesus, aku tidak pernah tahu gereja, aku tidak pernah tahu kekristenan. Mengapa aku diambil oleh Yesus menjadi muridnya? Dan tertulis firman-Nya. Sampai hari ini aku masih belum bisa melihat. Tetapi aku percaya Yesus itu adalah Tuhan. Karena malam ya'du lam yarid, aku merasakan hadirat Tuhan penuh dengan damai sejahtera di dalam jiwa, raga dan rohku. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Kalau oleh karena itu, biarlah semua pada kesempatan hari ini, biar semua boleh mendengar, dan kita jangan resah, saudara terkasih, agar kita selalu kuat di dalam iman kita, di dalam Yesus, dan kita semua antar umat beragama, baik Hindu, baik Konghucu, baik Buddha, baik Islam, baik Kristen, semua kita mempunyai kerukunan antar umat beragama. Agar Indonesia, tanah air Indonesia dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan saya berdoa untuk pemimpin Indonesia mempunyai ketegasan, agar semua umat manusia boleh merasakan kebahagiaan di seluruh pelosok Indonesia. Saya berdoa untuk Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, biarlah Tuhan pakai untuk lebih luar biasa lagi, untuk mengemban misi negara ini untuk penuh dengan damai sentosa. Demikian firman Tuhan, dan biarlah semua ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.